Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Luki Nadia, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah bahwa mereka adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya atau aset utama di daerah atau sekolah mereka dengan pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Selanjutnya, mereka memanfaatkan dan memberdayakan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendekatan ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak pada murid. Dengan demikian, pemimpin pembelajaran bukan hanya fokus pada manajemen sumber daya secara umum, tetapi juga memperhatikan bagaimana sumber daya tersebut dapat dioptimalkan untuk kepentingan pembelajaran yang lebih baik bagi murid. Mereka melihat potensi dalam setiap aset yang dimiliki oleh daerah atau sekolah mereka, dan dengan kreativitas dan strategi yang tepat, mereka mampu mengubahnya menjadi peluang pembelajaran yang bermanfaat bagi murid. Hal ini mencerminkan peran pemimpin sebagai agen perubahan yang berfokus pada kepentingan dan perkembangan. Cara mengimplementasikan. Pertama, di kelas. Optimalkan penggunaan ruang yang tersedia dengan memanfaatkan beragam fasilitas yang ada, serta fasilitasi murid untuk menggunakan kreativitas mereka. Kolaborasi dengan rekan guru untuk mendukung pengelolaan sumber daya di kelas dan memanfaatkan sumber daya finansial yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kelas. Yang kedua, di sekolah. Lihatkan semua anggota sekolah untuk berkolaborasi dalam membentuk sebuah komunitas dengan tujuan bersama untuk meningkatkan perkembangan sekolah. Optimalkan pemanfaatan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, termasuk lingkungan sekolah yang belum dimanfaatkan sebelumnya. Gunakan sumber daya finansial yang ada untuk kepentingan sekolah secara di sekitar sekolah. Membangun hubungan dengan komunitas sekitar sekolah, bekerjasama dengan orang tua murid untuk mendukung kegiatan sekolah, berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal seperti lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, serta memperkuat budaya lokal di sekitar lingkungan sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Bila kita sudah bisa melakukan identifikasi terhadap tujuh sumber daya, yaitu sumber manusia, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan ideologis serta lingkungan sekolah, dapat menjadi kekuatan kita dalam merencanakan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan murid. Misalnya, pemahaman terhadap karakteristik murid dalam pembelajaran, pemanfaatan fasilitas sekolah, lingkungan sekitar yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, dukungan finansial untuk kelancaran pembelajaran, serta memperhatikan aspek agama dan budaya lokal dalam lingkungan
sebagai sumber pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Contoh identifikasi aset-aset modal yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia. Ketika kepala sekolah dan para guru menghayati nilai-nilai kepemimpinan mereka dan berupaya untuk memperluas pengetahuan serta keterampilan mereka dalam proses belajar, hasilnya adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang berdampak positif pada prestasi belajar mereka. Yang kedua, modal fisik. Dengan pengelolaan yang efektif terhadap sarana prasarana dan ruang di sekolah, maka akan mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Selanjutnya, modal sosial. Dengan menetapkan norma dan aturan yang terstruktur seperti tata tertib atau nilai-nilai yang dianut oleh sekolah, tujuan untuk meningkatkan kesadaran diri murid terhadap pentingnya disiplin positif. Dengan demikian diharapkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, modal lingkungan. Potensi pembelajaran kreatif dapat diperluas dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang relevan. Selanjutnya, modal politik. Kebijakan yang diterapkan oleh kepala sekolah dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih mengutamakan kepentingan murid. Kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, seperti menyelenggarakan pelatihan atau workshop, dapat meningkatkan mutu pengajaran yang disampaikan oleh para guru. Selanjutnya, modal finansial. Memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Melalui berbagai kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, melaksanakan sholat berjamaah, gotong royong, dan sebagainya dapat membentuk sikap dan perilaku yang lebih berakhlak dan murid. Hal ini akan dapat memudahkan dalam proses penilaian materi pengajaran. Keterkaitan dengan modul lain. Pertama, modul 3.2 dengan modul 1. Modul 1.1 kita menerapkan pendekatan berbasis aset karena kita ingin menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan secara optimal semua aset yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Piaget Dirgantara yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Modul 1.2, salah satu peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran. Sebagai pemimpin, mereka bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya, memastikan pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid. Dengan memahami keadaan tujuh aset di sekitar sekolah, guru penggerak dapat melaksanakan perannya dengan baik. Modul 1.3. Untuk merealisasikan visi guru penggerak, penting bagi kita untuk melakukan pemetaan terhadap kekuatan yang dimiliki, termasuk mengidentifikasi 7 aset yang tersedia di sekitar sekolah. Hal ini memungkinkan kita untuk merancang pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid, serta mencapai tujuan yang diinginkan oleh guru penggerak dan visi misi sekolah secara keseluruhan. Modul 1.4. Salah satu dari aset manusia adalah murid. Oleh karena itu, penting untuk mendidik semua peserta didik tentang budaya positif agar dapat diadopsi dan menjadi kebiasaan yang baik. Hal ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan murid. Kaitan modul 3.2 dengan modul 2. Modul 2.1. Dengan mengidentifikasi murid sebagai salah satu aset, kita dapat memahami karakteristik individu peserta didik. Untuk memastikan pembelajaran yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan murid, penting untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana proses pembelajaran disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Hal ini menunjukkan komitmen kita dalam melaksanakan pendekatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 2.2. Pentingnya pembelajaran sosial emosional adalah untuk memastikan bahwa seluruh anggota sekolah memiliki kemampuan dalam berempati, kesadaran diri, dan pengelolaan diri yang efektif. Dengan demikian, usaha untuk mencapai
Kita bukan hanya memberikan solusi, dan juga membimbing murid untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, sehingga mereka dapat merancang solusi mereka sendiri. Oleh karena itu, peran kita sebagai pendidik atau pelatih atau coach perlu terus dilatih agar peserta didik dapat menjadi coach yang keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3. Modul 3.1, kemampuan seorang pemimpin dengan mengambil keputusan akan berdampak langsung pada pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Karena dalam pelaksanaan tersebut mereka akan dihadapkan pada situasi dilema etika dan tekanan. Dengan memiliki pengetahuan yang baik dalam pengambilan keputusan, seorang kepala sekolah akan dapat mengatasi masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kepala sekolah dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan memanfaatkannya secara optimal. Modul 3.2, kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset atau modal utama yang ada di lingkungan atau sekolah yang merupakan suatu keunggulan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu terwujudnya tingkat keselamatan dan kebahagiaan atau well-being yang optimal bagi semua individu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Setelah mempelajari modul 3.2, terjadi perubahan paradigma dalam cara saya berpikir dan menghadapi situasi. Sebelumnya saya cenderung berfokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi. Namun sekarang saya mengarahkan pikiran saya pada kekuatan dan aset yang tersedia. Selain itu, terdapat perubahan dalam pola pikir saya setelah menjalani proses pembelajaran dalam modul ini. Saya mulai mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang sebelumnya saya cenderung bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Selain itu, saya juga mulai membuat program berdasarkan visi misi dan kekuatan sekolah. Sedangkan sebelumnya saya lebih cenderung membuat proyek atau program untuk mengatasi masalah yang ada. Saya juga mulai memusatkan perhatian pada aset untuk pengembangan sumber daya. Sementara sebelumnya saya lebih sering meminta atau mencari bantuan dari orang lain. Terakhir, saya juga mulai menginternalisasikan pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, seperti apa yang sudah berhasil, bagaimana strategi untuk membuatnya lebih berhasil, dan apa saja